Halo, assalamualaikum. Salam sehat semua ya. Kali ini saya akan membedah daleman pemancar AM PWM kapasitas 100 watt. Oke, langsung saja. Seperti biasa saya menggunakan exciter. Ini saya menggunakan DDS pakai SI 5351, kemudian exciternya saya menggunakan IC LA1260 seperti biasa itu ya. Tuh ini bagian exciter ini. Exciter ini untuk receivernya saya menggunakan IC LA1260. Ini nih. Ya, kelihatan nggak tuh? Nah, itu ya. Ini 1260. Ya, oke. Nah, baik, ini sangat sederhana pemancarnya, kecil. Ini dimensinya sekitar 38 apa ya. Terus lebarnya sekitar 27. Sini 30, sekitar 40 cm lebarnya. Ini 30, tingginya 10 cm. Saya terangkan mulai dari power supply ya. Power supply saya gunakan 2 buah trafo. Trafo yang pertama ini trafo 5 ampere atau bisa lebih kecil, ini mungkin 5 ampere yang kecil ya. Mungkin di pasaran sekitar harganya sekitar 74.000 ini, atau enggak lebih dari 100.000. Saya belinya kemarin. Ada opsi tegangannya itu dia sampai 30 volt CT. Ada 25 CT, saya pakai 25 CT karena saya mau gunakan IC atau untuk satu daya 20 volt dan 12 volt. Jadi trafo ini saya gunakan untuk tegangan driver itu 20 volt atau 18 volt. Kemudian saya gunakan untuk tegangan exciter dan generator PWM. Jadi trafo ini untuk driver RF, generator, exciter. Ada opsinya 12 volt. 12 voltnya saya gunakan untuk kipas angin sama relay ya, oke. Nah, trafo yang satu ini 10 ampere. Ini saya kira 10 ampere yang kecil ya, mungkin 5 ampere ya. Ini di pasaran saya beli sekitar 145.000. Di beberapa online, saya menggunakan online. Nah, ini ada 45 CT. Nah, saya breed ya. Jadi 45. Kalau CT-nya gantung, saya berharap dapat tegangan tinggi ini sekitar 90 volt AC-nya. Kemudian menggunakan dioda breed. Saya lebih senang menggunakan elko kecil-kecil tapi banyak. Saya menggunakan 220 mikrofarad 400 volt. Saya jajar ada 10. Jadi saya berharap nilainya sekitar 2200 mikrofarad 400 volt. Ini cukup. Sebenarnya 1000 mikrofarad 400 volt cukup. Beda dengan mikrofaradnya tinggi tapi voltnya rendah itu. Karena ini 90 volt kan, AC-nya 90 volt berarti DC-nya kalikan 1/4, kira-kira ya 110 volt ya. DC-nya ini kira-kira ya. Nah, karena saya berharap nanti tegangan yang masuk ke drain, itu taruh di meja. Tegangan di drain itu sekitar 45 volt. Oke, saya teruskan. Karena ini PWM ya. Oke. Saya jelaskan di bagian regulator. Yang ini regulator 7818 untuk tegangan driver RF yang ini. Kemudian ini 12 volt saya regulator untuk tegangan exciter dan generator.
ya. Kemudian yang ini kan untuk final take ya. Oke. Kita masuk ke satu bot ya, satu bot yang kemarin saya buat ada banyak. Ini satu bot ini, satu pendingin dimensi 30 cm kali 10 cm. Jadi 10 kali 30. Oke ya. Saya jelaskan yang bawah ini, yang sebelah sini ini blok PWM-nya. Yang saya tunjukkan yang ini blok RF-nya. Saya jelaskan mulai dari PWM-nya. Saya menggunakan generator dan di sini saya menggunakan IC PWM TL494. Dia sudah bentuk kompleks dari PWM. Memang ini diciptakan dibuat untuk konsep PWM. Jadi mulai dari generator, komparator hingga integrator sudah ada semuanya. Seperti skema-skema rangkaian-rangkaian yang sudah saya buat sebelumnya ya. Nah ini penguat audio seperti biasa menggunakan 741. Ini mulai buffer penguat pakai 2N3904. Ini penguat komplementer BD139140. Saya menggunakan final IRP 450 atau sejenisnya bisa. Teman-teman juga bisa menggunakan IGBT. Ya, kemudian dioda damper. Ini saya menggunakan dioda damper yang saya dapat banyak ya. Kemarin di pasaran masih banyak. Nah, ini low pass filter. Low pass filternya saya menggunakan biar agak minimalis. Saya menggunakan cincin, toret cincin ini. Ini diameter sekitar berapa ya, 2,5 hingga 3 cm lah diameternya. Nah, saya menggunakan kawat 1 mili. Ini 20 lilit. Ini juga sama 20 lilit. C2-nya ini sekitar 2,1 hingga 2 mikrofarad. C3-nya itu sekitar 470 nano. 470 nano. Ya. Ini bagian PWM. Atau nilai low pass filter L1-nya itu sekitar 50 hingga 500 mikrohenry masih oke. Yang ini masih oke ya. Kita masuk ke bagian RF-nya. Dari exciter saya dari SI 5351, kalau saya ukur itu outputnya SI 5351 sekitar 3 volt peak to peak. Sebenarnya sudah bisa ngangkat untuk men-trigger biasnya BD139. Tetapi saya biasanya sanksi kadang-kadang ada jika terjadi kekurangan RF untuk men-trigger BD139 itu nanti akan terjadi cut off ya, kayak semacam RF liar yang masuk ke dia. Jadi saya kuatkan lagi dari SI 5351 itu dengan 2N39041 transistor baru masuk ke BD139. Jadi kira-kira masuk ke BD139 itu minimal banget itu 3 volt peak to peak. Tapi kalau kita kuatkan dengan 2N3904 sekitar antara 6 hingga 10 volt peak to peak. Oke ya. Dari BD139 saya kuatkan lagi ke IRF 540. Ini teman-teman bisa pakai 510, 520, 530. Ini saya dapat 540. Masih banyak di pasaran, harganya sekitar antara 4.000-an hingga 5.000. Nah, saya menggunakan panel tipe K2610. Teman-teman juga bisa pakai IRF, misalkan IRF 250N, 150N, atau 450N gitu, atau MOSFET jenis lain, suka hati lah itu. Nah, kelas E, saya kerjakan di kelas E. Saya menggunakan input untuk kitnya final itu menggunakan transformer. Ini transformer ini saya menggunakan gorong-gorong biasa. Ini 1:4 ya. Itu 1:2, maaf. 1 ke sekundernya,
Ini 2 lilit ke driver ke ke IRF 540. Oke, seperti biasa ini masuknya ke kit karena input audio PWM-nya injeknya lewat SOS. Nah, ini injeknya lewat SOS ya. Nah, outputnya saya menggunakan transformer. Ini transformer 2:6, jadi 2 lilit. 2 lilit ke primernya, ke tegangan. Kemudian sekundernya 6 lilit ke ground. Kemudian saya menggunakan low pass filter. Low pass filternya ini saya menggunakan kawat 1,8 atau 2 mili. Ini kira-kira 17 lilit. Tapi diameternya ini 1 in ya. 1 in ini, sekitar 1 in. Maaf, 3/4 in. Pralon 3/4 in. Saya lilit di pralon itu 3/4 in. L1 dan L2. Biasanya nih kalau skema saya ini C1, C2, C3-nya itu kira-kira ini C1-nya 500, ini 1000, C2-nya 1000, C3-nya juga 500. Nah, udah langsung masuk ke antena. Pakai relay ini, relay untuk memisahkan atau bergantian dengan antena untuk receiver. Ya, kurang lebih begitu. Kurang lebih jika ada pertanyaan atau yang belum jelas, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Tetap sehat teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.